Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali di kesempatan kali ini yang kita mohonkan pada Allah semoga kita semua diberkahi di hari ini, dilindungi, disehatkan dan diberikan bimbingan terbaik untuk menjalani sisa kehidupan kita sehingga dapat tertata dengan mulia, diridhai oleh Allah dan kembali membawa bekal yang cukup untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini dan belum beriman dikuatkan jiwa mereka, hati mereka dimantapkan, lisan mereka dibimbing untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah. Semoga para pelaku maksiat dan dimungkinkan kita berada di dalamnya juga mendapat sentuhan di dalam jiwa terdalam untuk dapat bertobat, mau meniti jalan yang benar, kemudian merakit hayatan thayyibah, pola hidup yang terbaik dibandingkan hari-hari sebelumnya yang kelam yang pernah dilalui, dan bisa ditutup akhir kehidupannya dengan kehidupan yang mulia, pengantar pada kematian yang indah dengan husnul khatimah. Baiklah, di pertemuan yang lalu saya ingin sempurnakan terlebih dahulu. Kita telah sampai di detil ya, bagian kedua di Asma'illahil Husna yang terkait dengan klasifikasi nomor 2 ya, klasifikasi dan tingkatan kedua dari 8 yang kita pernah sampaikan jumlahnya. Jadi secara cepat kita ingin uraikan bahwa menguatkan pokok keimanan kita dari 6 itu yang kita kenal dengan rukun iman, ada detil pemantapannya, detil pengetahuan yang terkorelasikan dengan aktivitas kehidupan kita. Maka bagian pertama kita masih dalam poin itu, yaitu al-ma'rifatullah. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna yang terkait dengan interaksi kita dalam penyembahan kepada Allah, baik aspek teologis yang telah kita kaji, kemudian interaksi Rabbani yang berwujud penghambaan kita baik dalam memohon, kemudian juga mengadu, kemudian juga berdoa dan sebagainya. Seperti apa berinteraksinya, maka Allah memperkenalkan kepada kita nama-nama terbaik, sifat-sifat mulianya yang dikenal dengan Al-Asma Al-Husna. Dan dengan Al-Asma Al-Husna itu jadi pengantar bagi kita untuk membaca semua tanda-tanda Rabbaninya yang ada di semesta ini, bahkan pada diri kita sendiri, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksudkan dalam beragam ayat yang bertebaran di dalam Al-Quran dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafid laili wan nahari la ayatil liulil albab. Dan tidaklah Allah menjadikan kan tanda-tanda di semesta, di langit dan di bumi, menciptakannya, kemudian juga siang dan malam, kecuali melekatkan tanda-tanda yang menjadikan itu semua mampu terbaca oleh kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menetapkan keesaannya, ketuhanannya dan rububiyahnya. Kemudian juga pada diri kita sendiri. Di Quran surah Fussilat, surah 41 ayat 53, Allah tegas menyampaikan dengan berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Ya, dan kami akan tampakkan tanda-tanda yang mendekatkan seorang hamba kepada kami, menetapkan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di semesta ataupun pada diri mereka sendiri, pada diri manusia, sampai mereka berkeyakinan bahwa semua yang diinformasikan, dipedomankan dalam Al-Quran adalah nyata kebenarannya. Ya. Untuk itulah kemudian kita telah memantapkan di bagian Al-Asma Al-Husna, menerangkan apa yang dimaksud dengan Al-Asma Al-Husna, kemudian dari sisi jumlahnya, seperti apa cara menggunakannya, bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Asma Al-Husna. Kemudian kita bagi itu berdasarkan keterangan para ulama yang telah mendalami itu semua dalam Al-Quran. Juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW terklasifikasikanlah Al-Asmaul Husna kepada 8 bagian utama dengan tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, Asma'ullahi al-muta'alliqah bidzat, gitu kan, bidzatihi ta'ala. Jadi nama-nama yang terkait dengan zat ada 9 telah kita uraikan.
Dan di pertemuan yang lalu kita telah bahas juga asmaun muta'alliqatun bitakwin. Ya, jadi nama-nama Allah yang terkait erat dengan proses pembentukan, penciptaan, takwin, yaitu ada 4. Ya, kita baru detailkan yang 1 dari 4 ini terhimpun di Quran surah ke-59 Al-Hasyr di ayat 24. Ya kan? Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. 3 ada di situ, 3 terangkai gitu kan. Khaliq, kemudian al-khaliq, al-bari, al-musawwir, lalu yang keempatnya al-badi', gitu kan. Kita dapati di Al-Baqarah ayat 117 misalnya, badi'us samawati wal ard, gitu kan. Jadi di sini kita akan detailkan dulu setelah kita bahas kemarin al-khaliq, apa itu al-bari, al-musawwir, kemudian al-badi', baru kita manfaatkan, mudah-mudahan punya cukup waktu untuk menyempurnakan 6 sisi klasifikasi yang lainnya sampai ke Ismullahil A'zam, lalu kita berpindah praktek menerapkan ini semua dalam konteks kehidupan kita. Setelah itu tuntas, baru kemudian kita masuk kepada pokok yang kedua, yaitu al-malaikah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, thaniyan, asma'un muta'alliqah bitakwin. Asma'un muta'alliqatun bitakwin. Bagian kedua dari klasifikasi al-asma'ul husna yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim, kan? Yaitu nama-nama Allah yang mulia, yang ditampilkan, diperkenalkan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita dan mengandung pahala saat kita berinteraksi dengan menggunakan nama-nama itu. Demikian cara memahaminya, yaitu nama-nama terbaik yang terkait dengan proses penciptaan dan pembentukan. Yang pertama Al-Khaliq, telah kita sempurnakan detailnya di pertemuan yang kemarin, ya, tinggal sedikit penyempurnaan. Kemudian Al-Bari, kemudian Al-Musawwir, dan yang keempat Al-Badi'. Ya, jadi saya detailkan dulu di sini. Bismillah. Al-Khaliq, kan? Kemudian Al-Bari, kemudian Al-Musawwir, kemudian Al-Badi'. Ini asma'un muta'alliqah bitakwin. Jadi saya tuliskan begini untuk memudahkan, ya kan? At-takwin. Yang ini terangkai 3 ini, ya kan? Di Quran surah ke-59 Al-Hasyr, kan? Ayat 24. Oke. Dan yang ini kita temukan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 117. Ya. Di pertemuan yang lalu telah kita uraikan selain makna kata Al-Khaliq juga hal-hal yang terkorelasi dengan itu semua. Mohon izin kepada teman-teman yang belum menyimak tayangan sebelumnya supaya ada korelasi dan ketersambungan yang erat antara pemahaman makna kini dan sebelumnya. Mohon direview, ya, dilihat kembali pembelajaran kita di pertemuan yang lalu sehingga memahami apa yang kita akan kaji saat ini dan tidak membutuhkan waktu banyak untuk mengulang, ya, sehingga sisa waktunya kita bisa manfaatkan dengan baik untuk membahas materi-materi lanjutannya. Al-Khaliq kita telah uraikan kemarin, kan, dari kata khalaqa asalnya, ya, khalaqa yaitu proses penciptaan yang tidak membutuhkan contoh, tidak membutuhkan referensi, tidak membutuhkan bahan-bahan dari pihak-pihak lain, ya, tidak membutuhkan segala hal yang terkait dengan inspirasi ataupun materi-materi yang mendukung proses penciptaan dari pihak-pihak lain. Jadi ini berdiri menunggal, dengan bersumber dari zat yang satu saja, baik bahannya, materinya, kemudian pokoknya, dan tidak ada mithalin sabiq, ya, contoh-contoh ataupun inspirasi sebelum-sebelumnya. Semua mutlak
tertuju semua kreasinya, penciptaannya pada zat yang satu saja. Ya, karena itu sifat yang melekat pada proses penciptaan ini, ya jika melekat pada satu zat secara definitif melekat kepadanya, maka bentuknya berupa isim fa'il. Ya, khalaqa yakhluqu, isim fa'ilnya atau subjeknya disebut dengan khaliq. Ya, khaliq. Nah, yang mampu mencipta tanpa contoh sebelumnya, tanpa inspirasi dari pihak-pihak lain di luar dirinya, yang mampu mengadakan bahannya, materinya, tidak dari pihak-pihak selainnya, itu kan mutlak dari satu sisi saja, itu tidak ada yang lain kecuali sang pencipta utama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nama mutlak yang terkait dengan Tuhan yang sesungguhnya, yang layak dipertuhankan, tidak ada Tuhan selainnya, la ilaha illallah, itu kan? Nah, ini hanya tertuju kepada Allah. Karena itulah saya menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran Allah tegas menyebut dirinya dengan Khalik. Ya, menyebut dirinya dengan apa? Khalik. Temukan di Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-28. Al-Hijr ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ya. Dan ingatlah, pahamilah ketika Allah Rabbmu Subhanahu wa Ta'ala Muhammad SAW menginfokan kepada para malaikat dan sebagian kalangan jin yang hadir pada saat itu, yang dicipta sebelum manusia itu. Ya, jadi jin diciptakan seperti saya sampaikan kemarin sebelum manusia. Makanya di ayat ke-27 surah Al-Hijr Allah dahulukan tentang jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan para kalangan jin itu, kata Allah, kami ciptakan dengan sebelumnya, sebelum penciptaan manusia, dari materi yang berbeda, dari api yang bergolak, gitu kan? Nah, nanti di lain waktu kita akan dalami itu semua, sehingga nanti ditemukan di bagian kedua ya, saat bahas malaikat. Nanti kita akan lihat ya, ada jin, siapa jin yang dimaksudkan, kemudian tiba-tiba ada iblis, siapa itu iblis, apakah iblis termasuk misalnya kalangan jinkah, atau misalnya ada dugaan sebagian orang itu malaikat yang berkhianat dan sebagainya. Kita akan lihat kan seperti apa detailnya dan bagaimana membuktikan secara rasional dan seterusnya. Nah ini ya, Khalik. Maka satu-satunya kitab suci yang di dalamnya langsung memberikan sebuah statement yang tegas, lugas, bersumber dari firman langsung ya, Tuhan yang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyebut dirinya dengan Khalik, itu ditemukan di Al-Quran. Ya, bahkan pakai taukid. Ya, inni Khalik, sungguh akulah, kata Allah itu ya. Aku, kalau ada taukid itu kan artinya nggak boleh ragu, menguatkan sekaligus menepis segala prasangka-prasangka yang ada. Makanya di dalam struktur bahasa Arab, di uslub ya, tata bahasa Arab itu, kalau ada orang-orang meragukan pada sesuatu, atau dia menduga mungkin pihak-pihak lain bisa memiliki itu, keserupaan dengan itu, ya maka itu ditepis dengan menggunakan taukid namanya. Ya, taukid itu bisa menggunakan inna wa akhawatuha. Ya, maka Allah tegaskan, inni, kata Allah, hei, aku kuatkan, tegaskan, aku tepis segala prasangka anggapan. Ya, bahwa ada khalik-khalik yang lain, pencipta-pencipta. Kata Allah, cuma aku. Makanya ya mutakalim ya kepada Allah. Sungguh hanya aku tegaskan, nggak ada yang lain, kata Allah. Khalik, aku adalah khalik. Pencipta yang tidak butuh kepada contoh, inspirasi-inspirasi, bantuan-bantuan, apalagi gitu kan, materi-materi yang bersumber dari yang lain. Tidak, aku punya kemampuan, kata Allah, dengan maha segalanya. Nah, perbuatan untuk Khalik ini disebut dengan Khalaq. Karena itu di dalam Al-Quran segala yang terkait dengan penciptaan dinisbatkan kepada Khalik menggunakan kata Khalaq. Ya, wahyu pertama Quran surah 96 Al-Alaq. Al-Alaq, ada Al-Alaq, ada Al-Falaq, itu berbeda. Ya. Al-Alaq surah 96, Al-Falaq surah 113, itu kan? Al-Alaq, qul Al-Alaq iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya kan? Oke, khalaq. Termasuk di Al-Falaq, itu kan? Ini ayat 1. Termasuk di Al-Falaq juga, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ya. Termasuk juga
Semua yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makhluk-makhluk ya, baik yang berkehidupan, kemudian juga yang kita tidak lihat sebagai bagian dari makhluk yang bernyawa, tapi ditugaskan oleh Allah untuk memberikan satu fasilitas kehidupan yang memudahkan makhluk-makhluk bernyawa itu untuk melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya tersendiri. Walaupun semua makhluk semua beribadah dengan caranya tersendiri ya. Seperti kita lihat manusia, kita diciptakan juga menggunakan proses khalaq ya. Kita lihat Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 56 ketika Allah berfirman wa ma khalaqtu, tu-nya ke sini ke Khaliq, ke Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pakai khalaq ya. Demikian juga langit bumi, inna fi khalqis samawati wal ard ya wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab, khalaq. Ya, jadi untuk ingin memberikan kesan bahwa langit ini nggak ada model sebelumnya yang diinspirasikan dari pihak tertentu, nggak ada Tuhan. Allah seakan ingin menetapkan dengan menggunakan kata ini saja. Allah ingin menetapkan nggak ada Tuhan selain aku, ya kan? Ya, karena cuma aku yang Khalik, kata Allah. Nggak ada Tuhan selain aku. Aku buktikan itu. Lihat ke langit, ada tanda aku tetapkan. Lihat bentangan di bumi, lihat di lautan, ya lihat segala hal. Makanya Allah terangkan di dalam Al-Quran, kalau kita rajin ngaji Quran, rajin baca ayat Quran, minimal lihat terjemahannya, ya. Anda menghatamkan novel itu yang ratusan ribuan halaman, bisa semangat begitu rupa dan cepat, 3 hari selesai. Ya, kenapa Al-Quran? Itu kan yang 624 halaman kalau dihalamankan standar gitu kan, nggak membuat kita cepat untuk bisa menghatamkannya dalam sehari 2 hari, ya kan? Ya, demikian kita bisa termotivasi untuk melihat, karena motivasi yang kuat itu yang penting dihadirkan pada diri kita. Jadi kalau kita mengerti dengan konsepsi ini, lalu kita baca Al-Quran, Allah beri petunjuk nih, membaca langit supaya menemukan tanda kebesaran Allah yang mendekatkan kita dengan Allah. Begini caranya. Ini aku tetapkan di sini. Di lautan ada begini. Jadi orang yang berproses aktivitas kehidupannya pun di lautan, nelayankah misalnya, atau ada di pesiarkah, macam-macamkah, dia akan melihat dengan membaca ayat Quran itu, dia akan melihat. Di laut dia melihat ini, di Al-Quran itu diberi jalan. Ya, nanti kita akan sadar, oh, Masya Allah, gitu. Siapa yang mampu menyampaikan satu informasi 15 abad yang lalu, kan belum didapati perkembangan pengetahuan seperti sekarang, teknologi luar biasa, gitu kan, saat ini. Dulu di satu tempat yang sangat terbelakang, satu lembah yang tandus, bisa ada informasi seperti ini. Ya, menyampaikan di antara sekian lautan itu ada yang punya unsur minyak, wal bahrul masjur, dan potensi air laut yang bisa memercikan api. Diterangkan bagaimana di lautan itu bisa membentuk kapal-kapal berlayar, gitu kan? Yang Al-Baqarah 164 itu, inna fi khalqis samawati wal ardi, gitu kan? Kemudian kalau kita kaitkan waqtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahr bima yanfa'un nas. Di balik penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, serta itu kapal-kapal yang berlayar di lautan gitu. Ya, itu kan bagaimana Anda bisa terbayang nggak gitu kan? Bagaimana seseorang yang tinggal di tempat yang tandus, terbelakang, nggak ada peradaban, aksesnya sangat terbatas, bisa menyampaikan sebuah informasi kapal-kapal berlayaran, ya, kapal-kapal yang berlayar itu di lautan. Ya kan? Kemudian banyak hal lah. Bagaimana awan-awan itu bisa bergerak, ya, tertata rapi dan sebagainya. Itu ada informasi dahsyat. Ya, di aspek itu yang nanti menginspirasi, ada hukum Archimedes, ada macam-macam gitu kan. Kemudian bagaimana kita diperkenalkan dengan sistem berkehidupan dari reproduksi, kemudian perkembangan janin di dalam rahim dengan Al-Hajj, Quran surah 22 ayat kelima itu gitu kan. Itu kan belum sampai kita ke sana. Dibuktikannya sekarang kan. Ya, baik itu di biologi atau yang mendalami di SPOG dan sebagainya. Itu sesuatu yang dahsyat. Jadi kalau kita rajin baca Al-Quran, profesi apapun Anda, ya, mau di kesehatan kah, yang terkait dengan aspek medis, kemudian juga di biologi sebelumnya, dasar pokoknya misalnya, apakah di fisika kah, di astronomi kah, gitu kan, atau di geologi kah, gitu kan, atau di fisiologi kah, nah, atau di geofisis kah misalnya, semua hal kalau kita imbangi itu dengan pedoman kehidupan kita di Al-Quran, pada akhirnya kita akan temukan ini. Ya, akan temukan Khalik. Karena Allah mencipta khalaqa semua alam ini yang terkait dengannya untuk menunjukkan keesaan, kebesaran, dan juga kemantapan kita untuk beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dicipta ini disebut dengan makhluk. Nah, ini
khalaqa, khalik, makhluk. Dan makhluk ini nanti diberikan karakter sesuai dengan aspek penciptaannya. Apa karakternya? Ya kan? Itu yang disebut akhlak. Akhlak. Ya. Dari kata khuluk juga. Akhlak dari kata khuluk. Terus semua teman-teman sekalian ini hybrid ya. Derivasi dari akar kata yang sama. Dari kata khalaqa jadi khalik, jadi makhluk, jadi khuluk. Ya, kan Nabi SAW dipuji memiliki karakter mulia, ya kan? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya kan? Wa innaka la'ala khuluqin azim di surah Al-Qalam itu, ya kan? Dan sungguh engkau Muhammad SAW memiliki khuluq, ya, khuluq, akhlak, karakteristik yang mulia. Ya, ini karakter dari bawaan satu penciptaan yang hadir dalam fitrah. Masih ingat ketika saya terangkan tentang fitrah itu? Ya. Di fitrah penciptaan itu kan ada bawaan roh. Ya kan? Roh ketika masuk kepada fisik di jasmani kita menjadi nafas. Ya, nanti coba buka lagi ya video yang dulu. Dari nafas ini nanti didapatkan jiwa takwa. Ya. Kemudian juga fujur di sini. Ini yang Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 gitu kan sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jadi karakteristik ini, khuluk ini, ya kan, itu ada pada fitrah kita. Fitrah ini terbawa, ya, bawaan dari roh ketika sampai kepada fisik kita menjadi nafas. Dalam nafas ada ini. Nah, ini nih, ada fitrah takwa. Nanti yang dikatalisasi oleh sifat fujur supaya muncul ini, supaya kuat. Nah, bagaimana menumbuhkan ini dengan cepat? Lewat ibadah. Kan saya pernah sampaikan berulang-ulang bahwa takwa itu akumulasi dari amal soleh kita. Amal soleh kita itu disebut dengan ibadah. Nah, karena itulah sering kita diperintahkan dalam Al-Quran untuk meningkatkan takwa. Wujud takwa ini, kalau kita turunkan, wujudnya ibadah. Ya, wujudnya ibadah. Ya, kita diminta sholat, kan? Kita diminta puasa, kita diminta kemudian zakat, kita diminta juga untuk haji, interaksi dengan Al-Quran. Dalam rangka apa? Ini menguatkan, mengaktifkan cahaya-cahaya iman yang berwujud pada sinyal takwa ini. Ya, karena itu ketika kita diperintahkan sholat, itu bagian dari sifat orang takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi. La raiba fi itu kan iman kita kepada Allah, nggak boleh ragu. La raib itu kan iman artinya, ya kan? Ya hudal lil muttaqin. Akan menjadi petunjuk isi Al-Quran semuanya bagi orang takwa. Siapa orang takwa itu? Kembali ke iman dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya kan? Imannya terus dikuatkan, ditingkatkan, dibuat sebuah ikatan yang kokoh gitu kan dalam jiwanya. Wa yuqimunas shalah. Ini diperintahkan untuk salat itu untuk menguatkan sinyal takwa. Demikian ke bawahnya puasa sampai ke haji. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menguatkan ini. Nah, jadi ketika kita diperintahkan untuk ibadah, teman-teman sekalian, nah, kemudian ini terakumulasi hasil kebaikan itu lewat takwa, ini akan disupport nanti. Disupport terus, ya, menjadi khuluk nanti, jadi akhlak puncaknya. Ini yang akan memberikan satu pembeda pada perilaku kita. Jadi memberikan bimbingan kepada perilaku kita untuk tampil dengan mulia. Nah, karakteristik mulia ini yang dilatih lewat ibadah, itu disebut akhlak namanya. Itu bawaan fitrah kehidupan. Makanya kita ini dipaksa dalam tanda petik ya, dihukumi wajib oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah itu supaya menjaga kemuliaan kita. Jadi Allah tuh sesungguhnya dengan sifat rahmannya, gitu kan? Ya bukan ingin memberikan beban, tapi ingin menjaga kehormatan kemuliaan kita. Nanti lawannya kan dilarang tuh yang haram-haram. Haram kan seakar dengan kata hormah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia itu hormat. Kenapa diharamkan ini? Untuk menjaga kehormatan kita. Lagi-lagi ke sini. Ya dilarang zina supaya tidak meruntuhkan kehormatan kita. Dilarang mabuk supaya tidak meruntuhkan, kan? Kemudian menghancurkan kehormatan kita. Hormah itu. Ya. Jadi kita harus paham ini. Kalau kita mengerti tentang konsepsi ini, kita paham bahwa kenapa diperintahkan ibadah? Karena ibadah itu jalan untuk melahirkan akhlak sebagai fitrah dari kata khalaq. Karena itu ketika Allah kemudian menyebutkan kata khalaq, itu dilekatkan dengan ibadah. Ya, Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat. Ya. Ini kita mesti paham ya, kalau kita mengerti alur dari Al-Quran yang difirmankan Allah, itu Masya Allah, itu tidak ada sesuatu pun kecuali
kita arahkan untuk bersyukur kepada Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan ayat 56. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Coba lihat, wa ma khalaqtu. Tuh. Ya, pakai khalaq. Wa ma khalaqtu, tu'nya ke Allah. Dan tidaklah aku, kata Allah, ya, menciptakan al-jinna wal ins, jin dan manusia. Biarkan jin dengan alamnya. Kita bicara tentang kemanusiaan kita. Tidaklah Allah menciptakan kita sebagai manusia, gitu kan? Illa, kecuali menjadikan seluruh aktivitas manusia itu liya'budun, untuk ibadah. Apa feedback dari ibadah itu? Ternyata diperintahkan ibadah itu untuk melahirkan ini, menstimulus ini. Dari takwa inilah kemudian terdorong karakter yang mulia, akhlak mulia. Karena itu semua tujuan ibadah ketika diperintahkan kepada kita itu muaranya pasti akhlak. Ya, untuk membersihkan jiwa, ya, membersihkan jiwa. Qad aflaha man tazakka. Dia kan tazakka itu di mana? Di sini nafs. Wa nafsi wa ma sawaha. Dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Ini zakka ini sini. Makanya kita kenal tazkiyatun nafs. Zakka yuzakki tazkiyah. Kita kenal tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu penyucian. Penyucian jiwa, pembersihan dari yang kotor-kotor itu kan. Baik, makanya apa yang ingin kita bersihkan, ingin kita munculkan, ingin kita beningkan. Kalau bersihkan bening, muncul cahaya, ting, gitu kan? Bagus kan? Ayat ini yang kita ingin supportkan ini. Makanya muncul tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu muaranya ke sini. Dan proses tazkiyatun nafas yang terbaik itu lewat ibadah. Konsepsinya begitu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika ini muncul, maka muncul karakter ini. Cahaya nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, mendorong munculnya sebuah karakter. Karena itu akhlak ini hanya muncul, hanya bisa terlahir lewat ibadah. Ya, jadi akhlak itu karakter mulia, sikap, sifat, tutur yang mulia itu yang muncul dari proses ibadah. Ya, bukan dari pendidikan pengetahuan semata, tidak. Kalau pendidikan pengetahuan, ilmu yang diajarkan, ya kita dulu belajar PMP, pendidikan moral Pancasila, ada PPKN, terus ada pendidikan moral aja, sekarang pendidikan berkarakter. Ya itu kan pengajaran yang diberikan. Pengajaran yang diberikan lewat pengetahuan, bimbingan moral lewat pengetahuan, itu disebut adab namanya. Ingat ya, adab. Makanya nanti memunculkan peradaban, masyarakat yang beradab. Tapi beradab itu belum tentu berakhlak. Ya, Anda ke Amerika banyak ditemukan yang beradab, banyak. Di Jepang juga apalagi, gitu ya. Tapi belum tentu berakhlak. Karena akhlak itu juga masuk kepada pendidikan pendalaman kepada jiwa. Jiwa ketika keluar ya dengan keadaan yang sangat bersih, maka semua unsur keburukan ya yang muncul, yang memungkinkan meruntuhkan kehormatan itu dicegah. Seperti zina misalnya, fahsya, ya segala yang bersumber dari syahwat, kan? Pembersihan syahwat itu fahsya namanya, kotoran-kotoran syahwat tuh. Pornografi, porno aksi, LGBT itu fahsya namanya. Ya zina dan turunan-turunannya. Nah, sekarang ada orang yang bisa beradab, ada ngantri bagus, kelihatan jujur misalnya, gitu kan, disiplin. Tapi zina juga iya, selingkuh juga iya, gitu kan? Ya kan? Coba dilihat gitu. Mabuk itu termasuk perbuatan mungkar juga, yang meruntuhkan kehormatan, meracau, ngigau, tindakan-tindakan yang tidak terkontrol, gitu kan? Itu kan disebutkan juga di Quran. Bagaimana disebut dengan khamar, mayakhmurul aqla, gitu kan, yang bisa menghancurkan, yang bisa mengkonsletkan bahasa sekarang itu akal, sehingga nggak sadar gitu, ya, nggak sadar gitu ya, dia nggak paham dengan apa yang diungkapkan, ya. Kalau hasilnya disebut dengan sakran, dari kata sakara, jadi ada sakran, ada syukran, ada pakai shin besar syukran, ada pakai sin kecil sukran, itu beda ya, hati-hati tuh kalau mengucapkan sukran, itu salah tuh. Ya, sukran selamat mabok gitu. Meracau. Pakai shin besar syukran. Ya, sama Allah punya sifat syakur. Ya, abdus syakur misalnya kan. Nah, itu harus pakai shin besar. Syakur dengan sakur beda itu. Ya, kalau syakur, abdus syakur, hamba Allah yang maha memberikan apresiasi kepada hamba dengan berupa pahala dari amal yang sedikit. Itu syakur. Kalau sakur, mabuk namanya, ya itu namanya nggak terkontrol gitu, sesuatu yang tidak terkontrol dengan baik, ya. Nah, jadi kembali ke sini teman-teman sekalian, ini melahirkan peradaban dari ilmu, dididik muncul peradaban. Tapi kalau Anda ingin perakhlakan yang saat bersamaan tampak satu sikap dari fisik itu
terukur, tertata, termasuk pikirannya, ya. Dia jujur juga, dia adil, dia bagus, kemudian tindakannya terukur, disiplin dan sebagainya. Saat yang bersamaan pun, ya dia tidak mabuk-mabukan yang bisa mengacaukan pikirannya, kan? Kemudian dia tidak berzina, ya, dia tidak kemudian keluar dari ketentuan fitrah, ya, dengan terlibat misalnya LGBT macam-macam dan sebagainya. Ah, ini akhlak namanya. Makanya jangan katakan misal indeks akhlak tertinggi misalnya kan di Amerika misalnya kan atau di Eropa itu apa ya kata-kata yang diungkapkan tanpa dasar pengetahuan yang ilmiah. Karena akhlak itu hanya muncul lewat ibadah. Ya, kalau Anda katakan adab boleh, tapi akhlak tidak mungkin. Ya, jelas ya? Karena itu kalau kita gali semua dalam ibadah, puncak tertingginya akhlak. Puncak tertingginya, tujuannya, goalnya. Ya, yuk kita baca misalnya, kenapa kita sholat? Ya, kan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Ya demikian zakat juga tujuannya sama, ke akhlak juga. Supaya menjaga kita tidak bersikap yang tidak baik dengan harta, ya kan? Tidak tampak ria, nggak tampak sum'ah, nggak muncul sombong dan sebagainya. Itu tatanan, ya. Tidak terlalu larut misalnya dengan kelola harta sehingga lupa dengan akhirat. Demikian puasa, mengontrol nafsu, akhlak, puncaknya akhlak. Ini yang dimaksudkan doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Ismail alaihi wassalam ketika memohon. Ya, Nabi Muhammad SAW Rasul terakhir lahir di dekat Ka'bah. Lalu di antara fungsinya adalah ini, meningkatkan kualitas akhlak bagi umatnya. Ya, di Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dikabulkan oleh Allah 30 generasi kemudian dengan turunnya surah kedua Al-Baqarah di ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Ini wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini teman-teman sekalian. Ya. Nah, jadi ini korelasinya nih, kita mesti paham. Jadi kalau kita dikatakan Khalik, Allah yang mencipta kita, nah, kita mesti mengerti bukan sekedar nama ini lekat dengan penciptaan, ya, dengan kesempurnaan dan sebagainya. Tapi juga di balik penciptaan ini, Allah ingin menampilkan, hei, aku ini Khalik, mencipta engkau dengan mulia. Maka jaga kemuliaan itu. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-17, Al-Isra, di ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Ya wa hamalnahum fil barri wal bahri. Sampai ke kalimat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Dan kami sungguh muliakan anak cucu Adam itu. Di antara kemuliaan pertama yang Allah berikan, dicipta dengan bawaan ini, fitrah yang sangat mulia. Makanya semua manusia pada fitrahnya cenderung pada kebenaran. Penipu pun nggak pengen ditipu. Pencuri pun nggak mau dicuri. Koruptor pun nggak mau dikorupsi. Kenapa? Karena di hati yang terdalamnya ada kecenderungan pada kebenaran. Dia akan menolak. Ya, makanya kan orang berdusta itu bukan karena nggak pengen dia berdusta. Dia sadar itu salah. Cuman lupa. Saat dia berdusta itu lupa kalau itu salah. Ya kan? Lupa itu nasia. Aku lupa nasitu. Kami lupa nasina. Maka kita diajarkan doa di Al-Quran Al-Baqarah ayat 286, ya kan? Termasuk ayat ruqyah itu kalau sering lupa dan salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya kan? Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa, dan lupa itu mendorong kami untuk salah. Ya, nasya itu lupa. Banyak makan nasi, banyak lupa. Ini saya waktu kuliah itu ada guru kami, Masya Allah, itu kan, bertanya di ilmu hadis, ya. Mana kita apa artinya ini. Kita kompak jawab waktu itu, nasina ya Syekh, ya Ustaz. Kami lupa ini ya Ustaz. Maka beliau katakan, akaltum nasi katsiran fanasitum. Ini kan, kalian banyak makan nasi, karena itu kalian banyak lupa. Ini ya, paham ya? Jadilah Al-Khaliq. Inilah Al-Khaliq. Ini. Jadi bersyukurlah ketika Allah memuliakan kita, maka mata ini mulia. Ketika Allah menciptakan mata ini mulia, jaga kemuliaan ini. Ya, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat Khaliqnya, dengan yang melekat kepadanya dengan sangat sempurna, maka jaga kemuliaan ini. Ini akan ditanya, ya kan?
Akan ditanya pendengaran kita, penglihatan kita, pikiran kita. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-36, itu kan? Ini konsepsinya. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita ingin bermohon pun kepada Allah, ya, nah, kita bisa memohon kepada Allah, meminta dengan sifat Khaliknya ini. Terkait dengan aspek-aspek misalnya kemuliaan kita, akhlak kita, gitu kan? Kemudian proses takwin, pembentukan sejak dalam janin, kita mohon kepada Allah supaya yang akan terlahir ini, gitu kan, baik dalam bentuk tampilan yang sempurna sesuai dengan Allah yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian membawa bawaan yang baik, gitu kan? Bahkan tergerak untuk beramal soleh. Makanya kalimat soleh itu kalimat fitrah. Ya, para ibu kan, ayah berharap anak yang lahir soleh kan. Ya, padahal baik itu kan banyak di dalam Al-Quran. Ada thayyib, baik, kebaikan fisik. Ada khair juga baik, gitu kan. Thayyib itu baik. Ya, Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Thayyib itu kan baik artinya, gitu kan. Nah, kemudian kebaikan fisik ya, ada sifat khair. Ya, kalau kita katakan misalnya di Ali Imran ayat 110, kuntum khaira umma, khair itu baik, umat yang baik. Dan ada ma'ruf, ya kan? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, baik juga. Ya, kemudian birrun, ya, itu baik juga. Ya, kalau kita gali lagi di Al-Qur'an banyak ya kita temukan kata-kata bir, ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib misalnya. Kata bir juga. Ya, kita temukan ihsan juga baik. Ya, tapi kan kita belum pernah katakan misalnya saya ingin anak saya tumbuh menjadi anak yang thayyib. Oh jangan, nanti kayak Bang Thayyib 2 tahun puasa 2 kali lebaran nggak pulang-pulang. Kan tidak begitu kan? Saya ingin anak saya menjadi khair misalnya. Tidak, tapi anak katakan soleh kan? Soleh itu kalimat fitrah. Dan soleh ini bawaan dari sini. Ya, makanya ketika berdoa Allah pun sudah menyebutkan di Al-Quran, surah ke-7 Al-A'raf. Di ayat 189. Surah ke-7 Al-A'raf, ayat 189. Nah, ini catat saja dulu ya. Nanti belakangan kalau kita melihat lagi, kan, memahami lagi, nanti pelan-pelan sambil diputar videonya. Ini sudah fitrah. Ya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi. Ketika istri mulai mengandung, ada tanda-tanda kehamilan, mengandung, berproses sampai kandungan berat, falamma athqalat da'wallaha rabbahuma. Kemudian keduanya suami istri bermohon kepada Allah, la in ataitana salihan. Ya Allah, sungguh kalau Engkau anugerahkan kepada kami anak yang saleh dan lakunanna minasyakirin, kami akan sangat bersyukur kepadamu. 189 ya. Ya, walaupun nanti orang tua kadang-kadang tidak mewujudkan itu. Dia bermohon tapi ketika lahir lupa. Karena itu jadi masalah. Fa abawahu yahwidanihi ayunassiranihi ayumajjisanihi. Makanya ayat 190-nya itu menyebutkan pelanggaran komitmen dari sebagian orang yang ketika diberikan potensi untuk soleh itu dia tidak rawat dengan baik. Makanya cukupkan di ayat 189 untuk kita mengetahui fitrah ini. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita ingin memohon, kemudian kita bisa bahkan berdoa. Teman-teman kan pernah lihat ya, atau pernah mendengar doa ketika kita di cermin itu, bercermin, merapikan pakaian. Masih ingat doanya? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ayo, hafal nggak doanya? Ya kan? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, aku ini sekarang berpakaian. Kau anugerahkan kepada aku, alhamdulillah. Ya Allah, sebagaimana Kau telah sempurnakan penciptaanku, ya Allah, maka sempurnakan juga perilakuku, moralku, karakterku. Jangan sampai dengan pakai pakaian aku jadi sombong, ya. Pengen selalu dipuji, ingin tampil mendapatkan penilaian orang dan sebagainya. Ya Allah, tunjukkan karakter yang layak dengan pakaian yang aku kenakan ini. Nah, maka dengan pakaian apapun itu akan disesuaikan gitu dan terjaga. Dan pakaian itu kan memberikan sebuah warna pada karakter kita. Ya, nggak mungkin ada orang pakai baju koko ke disko misalnya kan, ya seperti orang pakai dasi, pakai jas ke sawah untuk macul kan nggak mungkin, kan memberi kesan gitu. Makanya kan ada doa yang kita bacakan itu untuk membentengi perilaku kita dengan pakaian dikaitkannya dengan khuluq. Ya, dalam ya, kan kalau kita kaitkan ini bukan cocok logi ya, dicocok-cocokkan menjadi logos itu tidak, tapi memang ada isyaratnya yang kita bisa temukan dan jadi pembelajaran berharga dalam kehidupan kita. Nah, detil ya, karakter-karakter ini yang dimunculkan, memberikan satu sifat dengan penuh warna, yang membedakan satu makhluk dengan yang lainnya, sehingga kita bisa melihat si fulan dengan si fulan, ya, walaupun misalnya ada mirip-mirip, itu kan,
ya bagai pinang dibelah dua, ada yang dibelah tiga gitu kan, yang kelihatan kembar, mirip-mirip dan sebagainya, dan seterusnya lah ya, sampai ada yang bikin acara asli atau palsu kan, dan sebagainya dan seterusnya. Tetap semua punya ciri khas perbedaan ya, baik di DNA-nya, RNA-nya, kemudian sidik jarinya, macam-macamnya, sampai ternyata ke karakternya. Nah, dan semua itu menunjukkan satu keistimewaan dan diberikan tanda. Siapa yang bisa membuat begitu? Nah, itu kita harus temukan itu, karena puncak dari kata khalqun itu ayat ya, yang menyadarkan kita akan kebesaran Allah. Coba cek, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusim. Jadi tanda itu yang kita baca. Jadi kalau kita melihat ada kemiripan, bagus, indah begini, sebetulnya semua terarahkannya, harusnya orang beriman itu sinyal imannya aktif. Allah, Masya Allah, ma khalaqta hadza batila. Ya, kemudian nggak ada yang cacat, sempurna, detil sekali, sehingga walaupun terlihat seperti mirip, ada detil yang membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, kesempurnaan sesuatu tanpa cacat, yang memberikan detil yang sangat sempurna, membedakan satu dengan yang lain, disebut Al-Bari namanya. Al-Bari. Dan karena itu kita temukan perbedaan antara Khalik dengan Bari. Jelas ya? Khalik masih umum, penciptaan, tanpa misal, tanpa inspirasi, tanpa contoh, dengan segala keterkaitan yang telah kita sebutkan. Tapi kalau kita ingin masuk kepada detilnya, yang tanpa cacat, ya kan? Ciptakan sempurna sesuai dengan hikmah kehidupan yang melekat kepadanya. Ada detil yang menampilkan kehormatan diri, ya kan? Kemudian yang membedakan satu sifat dengan yang lainnya, itu Bari namanya, ya. Bari, sifat yang melekat kepadanya. Baik. Asalnya dari kata bara'a, ya bara'u. Ya kan? Jelas? Pelan-pelan. Nanti kita gali ayatnya pelan-pelan. Masih ingat ada surah ke-9 namanya surah apa? Betul, At-Taubah. Ya, At-Taubah itu kan untuk menghilangkan cacat. Taubah itu kan untuk kembali kepada jalan yang benar, yang baik, untuk menghilangkan celak-celak yang muncul sebelumnya. Ada celah, ada kotoran, ada dosa, ya kan? Kalau dalam bahasa agama dosa, kita bersihkan untuk kembali kepada keadaan sebelumnya, yang bersih tanpa cacat, yang baik, gitu kan? Yang murni. Maka keadaan bersih murni disebut dengan bara'ah namanya. Ya kan? Makanya surat itu pun disebut dengan bara'ah karena ayat pertama yang mengatakan bara'atum minallahi wa rasuli. Allah berlepas diri, ya kan? Suci dari celah, dari aib dan sebagainya, gitu kan? Dari perkataan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa Allah punya syarikat, Allah begini. Allah berlepas, Allah nggak punya cacat. Allah murni, ya, ikhlas. Ya, al-ikhlas itu menepikan segala sifat ya, yang tidak terkait dengan Allah. Allah nggak ada cacatnya, sempurna, laisa kamitsli syai' dan sebagainya. Maka bara'ah kata Allah tuh. Lepaskan dari semua segala, berlepas diri dari semua yang dikatakan dan sebagainya, dari sifat-sifat yang tidak baik. Nah, ini terambil dari kata ini. Ya. Jadi pada asalnya ketika kita sebutkan Al-Bari, yaitu adalah sifat takwin yang menciptakan. Ya, khaliknya masuk, ya. Al-Khaliqul ladzi khalaqa atau yakhluqu min duni aibin, yang pertama yang menciptakan tanpa aib, sempurna penciptaannya, tanpa celah, tanpa cacat. Nah, baik. Jelas? Ini. Kemudian yang memberikan tanda. Wa ja'ala fi khalqihi atau fi makhluqatihi alamah, ya, tumayyizu ba'daha an ba'd. Ya, tumayyizu ba'daha an ba'd, memberikan tanda yang membedakan satu dengan yang lainnya. Spesifik, detil. Jelas ya? Nah, karena itu nanti kita temukan kata Bari ini dalam Al-Qur'an, sentuhannya banyak kepada jiwa kita. Ada yang mengarahkan kepada membersihkan diri dari aib, dari celah, gitu kan? Dengan konteks bertobat gitu. Makanya saat orang bertobat itu bisa mengatakan Allahumma ya tawwabul bari, gitu kan? Ya Allah yang maha penerima tobat dan maha penyuci dari segala celah dan aib. Itu cepat itu.
Ya, makanya ketika umatnya Nabi Musa alaihissalam tuh kaumnya bandel luar biasa, janji tobat, ingkari lagi, janji ini ingkari lagi, bahkan melakukan tindakan udah lengkap lah, komplit, kriminalisasi, persekusi macam-macam gitu kan, sampai harus diberikan satu ancaman punishment yang lebih tinggi. Ya kan, kalau kita melihat ini standar berpikir logis ya, rasional, bahkan dalam kehidupan kita pun kita pahami ini. Jadi munculnya satu ancaman yang tinggi, misalnya di kitab undang-undang hukum pidana, misalnya KUHP itu kan ada ancaman-ancaman pidana, melakukan ini ancamannya hukuman tertingginya kan hukuman mati gitu kan. Ya, baru kemudian hukuman seumur hidup, ini itu dan sebagainya. Itu kenapa muncul hukuman yang demikian dahsyat? Karena memang kadar-kadar perbuatannya itu bisa menimbulkan efek yang luar biasa bahayanya, buruknya. Jadi pada sesuatu yang membahayakan itu diberikan ancaman yang tinggi supaya nggak dilakukan. Ya, jadi kalau memang masih dilakukan, ada yang konslet dalam dirinya gitu kan, itu memang sudah direncanakan untuk mendapatkan hukuman itu. Jadi kalau orang sadar akan mengalami hukuman begini kan nggak akan lakukan. Ya, misal yang melakukan korupsi hukuman mati, ya kan, langsung aja hukuman mati. Maka siapa yang mau mencuri? Siapa yang mau korupsi? Kecuali memang yang sudah berniat pengen mati gitu, ya, mendapatkan hukuman itu. Jadi hukuman itu ditingkatkan kadarnya, dimaksimalkan untuk memberikan kesan ada bahaya. Jadi Anda bayangkan, kepada fisik saja kita bisa keluarkan tingkat hukuman yang tinggi. Narkotika itu kan tinggi, ya. Makanya di pesawat-pesawat tuh kalau mau mendarat di Indonesia dari luar negeri itu disampaikan, hati-hati konsekuensi dari bawa narkotika bisa hukuman mati gitu. Ya, disampaikan, pramugari udah menyampaikan tuh. Ya, diinformasikan kepada kita. Membahayakan fisik. Anda bisa bayangkan, membahayakan fisik bagian terluar dari manusia, itu hukumannya bisa tinggi, bisa sampai ke kematian. Maka bagaimana dengan membahayakan roh sebagai sumber kehidupan? Membahayakan iman sebagai generator penggerak dari kita bersikap, yang kalau salah imannya, salah perilakunya. Nah, maka Allah pun sampaikan dengan sifat bari, dengan ancaman yang tinggi. Kamu ngeyel begini gitu kan, jadi ancamannya bisa pada kematian gitu kan. Kalau kamu benar ingin tunjukkan taubat kamu, saking ngelesnya tingkat tinggi yang sangat luar biasa dan membahayakan. Maka di Quran surah kedua Al-Baqarah, ini saya berikan tanda kurung ya, dan saya terangkan supaya tidak bertanya lagi. Surah kedua surah apa gitu kan? Terus saya berikan tanda kurung, dikurung supaya nggak lepas. Masih ada di sini ayat ayat 54 ya. Ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Bahkan disebutkan dua kali nih. Ya, disebutkan dua kali di satu ayat. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Nah, ini yang saya katakan tadi kan. Ya, kata al-bari yang dilekatkan dengan taubat. Ya. Taubat itu kan menghilangkan celah, menghilangkan aib. Sesuatu yang dikecam, yang tidak disukai. Di antara aib yang tertinggi itu kan dosa. Ya kan? Ya, kalau sudah melakukan tindakan kotor, melahirkan dosa, pasti muncul kecaman fisikal kan? Ya. Nah, coba silahkan ya, perilaku-perilaku menyimpang itu pasti dikecam. Karena fitrahnya sudah begitu. Melahirkan celaan. Ini, teman-teman. Nah, jadi kita bisa menggunakan nama Al-Bari ini pertama dalam konteks bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita ingin serius, tobat nasuha, tobat yang benar, bisa melapangkan jiwa kita, menuntun pada jalan kebenaran, membuktikan kebenaran iman, kita mohon pada Allah. Allahumma ya Tawwab, ya Ghafir, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Rahim, ya Tawwab, ya Bari. Nah, ini. Ya, jadi kalimat Bari ini ingin memberikan sebuah kesan, bukan hanya Allah dengan tawabnya menerima taubat kita, bukan hanya ghafir, ghaffar, ghafur mengampuni dosa kita, al-afu memaafkan kesalahan, tapi lebih daripada itu Allah membimbing kita untuk bisa membersihkan celah-celah kotoran-kotoran yang dilahirkan dari dosa tadi. Jadi dengan izin Allah dibimbing, dihapuskan, matanya dijaga, yang kotor-kotor dihapuskan, hilang sampai sehapus-hapusnya, sebersih-bersihnya. Ya, sebersih-bersih, sebening embun, hilang semuanya, teman-teman sekalian. Maka apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah nanti akan muncul sikap-sikap mulia, terlahir menjadi lebih baik. Ya,
sebening embun, hati seluas samudra, sehingga menjadi anugerah terindah yang kau miliki, gitu kan. Dari satu pemberian yang dahsyat ini udah hilang nih. Ya, udah kembali ke fitrah. Ya, jadi kalau sudah seperti ini, maka muncul karakter-karakter yang mulia, yang tadinya nggak bagus, jadi baik. Nah, itu peran Al-Bari itu membersihkan celah-celah aib-aib dosa-dosa dan sebagainya. Makanya kalau kita sedang bertobat, minta kepada Allah ini nih, sebut namanya Al-Bari. Nah, jelas kan? Nah, sama terkait dengan akhlak, ya. Nah, dikaitkan karena ini kan detail dari sini. Kita lihat anak-anak kita, kan? Masya Allah beragam, tampilannya macam-macam tuh yang begini. Tanda ini kan tanda-tanda tuh yang mendekatkan kita dengan Allah. Masya Allah, ya. Bisa ya, di satu anak beda dengan yang satu, beda dengan yang lain, detailnya bisa beda. Yang satu kelihatan diam, tapi ternyata menyimpan satu potensi yang dahsyat. Yang satu terlihat aktif begini, tapi ternyata punya kemampuan yang luar biasa di balik itu, melengkapi semua yang ada di keluarga. Ya, kita bersyukur kepada Allah, memohon dengan semua tanda pembeda itu melahirkan pada kebaikan. Maka bisa disebut Allahumma yal khaliqul bari. Masya Allah, kan? Allahumma yal bari. Ya Allah yang maha baik, yang menghilangkan aib, memberikan detil pada setiap ciptaannya. Ya Allah, memberikan jalan kebaikan, ya Allah. Ahsin khuluqahum. Ya, muliakan akhlak mereka, ya Allah. Berikan bimbingan kepada mereka, wafakhum, ya Allah. Ya, bi barakatika ya arhamar rahimin, keberkahanmu ya rabbal alamin. Ya, terus kita minta, kita mohon. Ini kita bisa gunakan. Ya, jadi ini. Jadi ada korelasi antara wal khaliqul, lihat urutan di Quran, wal khaliqul bari. Ya kan? Dialah Allah mencipta, memberikan detil pada ciptaan, menghilangkan aib di dalamnya. Nah, kemudian setelah itu kan kalau hilang yang aib-aibnya, yang tidak sempurna, disempurnakan, dibentuk tuh. Terbentuklah kita secara fisikal. Takwin kan proses pembentukan, dibentuk dengan rupa yang membedakan satu dengan yang lainnya. Dibentuknya itu sesuai maslahat. Jadi tinjauannya itu bukan perspektif kemanusiaan dengan nafsunya. Kalau nafsu itu kan bisa memberikan pandangan itu bisa relatif kan. Orang mengatakan kan cantik itu relatif katanya. Walaupun sebagian orang mengatakan jelek itu mutlak kan. Itu kan persepsi pribadinya saja gitu ya. Tapi sebuah orang bisa mengatakan relativitas itu muncul. Ya, bagi si A ini relatif. Bagi si B ganteng, bagi yang lain tidak. Punya ukuran-ukuran tersendiri. Nah, makanya Allah itu memberikan kesan kesempurnaan itu ya, bukan pada tampilan fisikal yang dinalar oleh nafsu manusia, bukan. Tapi Allah memberikan sebuah kesan kesempurnaan itu, bentuk yang sempurna, tampilan yang sempurna, dengan maslahat yang akan mengiringi kehidupan hamba yang tercipta itu. Itu yang disebutkan kesempurnaan. Karena itu ketika kemudian Allah berikan detailnya, dibentuk nih dengan luar biasa, sesuai apa yang Allah kehendaki. Ya kan? Dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dalam kandungan, kemudian keluar nampak perubahan fisikalnya dan sebagainya. Itu sesuai dengan maslahat hidupnya. Karena dengan seperti itu bentuknya dicipta sempurna, sesuai maslahat hidup, dia akan mengalami sebuah proses kehidupan yang kita nggak tahu di masa depan bagaimana. Nah itu bagian fisik itu yang telah Allah cipta itu yang akan mensupport dia mendapatkan maslahat dengan proses kehidupan yang dia akan alami. Ya, karena itu ketika Allah membentuk sesuatu dengan memberikan maslahat ke dalamnya, itu disebut musawwir namanya. Al-musawwir. Ini. Ya. Quran surah ketiga, Ali Imran. Ya, di ayat yang ke-6. Quran surah 3, Ali Imran. Ali Imran, ayat ke-6. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ya kan? Sejak di rahim. Dialah Allah yang membentuk engkau, ya kan? Sedemikian rupa seperti yang dia kehendaki sesuai dengan maslahat yang engkau akan alami dalam fase kehidupan sampai kembali kepada Allah. Nah, makanya nanti ada yang dicipta laki-laki, ada yang perempuan. Itu maslahatnya. Itu ke diri kita, ke hamba. Jangan tanyakan, ya Allah, kenapa engkau ciptakan aku perempuan, bukan laki-laki? Ya, aku merasanya seperti laki-laki, ya Allah. Ini seperti jiwaku, jiwa perempuanku terperangkap dalam fisik laki-laki. Jangan terlalu kreatif. Jangan terlalu berpikir yang aneh-aneh gitu kan. Laki-laki saja. Perempuan saja. Kan saya sering katakan, kalau Anda niat saja. Nggak usah berubah jadi Kurniadi. Kurniadi saja. Nggak usah dipendek-pendekin jadi Nia gitu kan. Ya udah, itu
Anda akan dapatkan sebuah maslahat dalam menjalani kehidupan yang itu memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, jadi jangan pandang kita dengan orang lain. Jangan pandang kita dengan misalnya gender yang berbeda. Tidak, Allah berikan kita sesuai maslahat hidup kita. Ini yang terbaik untuk kita. Kenapa? Karena Allah mengetahui masa depan kita nggak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, maka jalani, syukuri semua yang tercipta dengan indah. Ya, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Quran surah ke-64 At-Taghabun ayat 3. Quran surah ke-64 At-Taghabun. Taghabun. Ayat ketiga. Ya kan? Ya kan? Allah membentuk engkau dengan segala rupa, ya, kemudian menyempurnakan bentuk itu. Ya, sawarakum fa ahsana suwarakum. Ya, kemudian Allah membentuk engkau setelah ada detil sebagai membentuk, disempurnakan laki-laki, perempuan, laki-laki yang begini, yang matanya yang ini coklat, yang ini hitam, yang ini misalnya kebiruan dan sebagainya. Masya Allah itu. Ya, fa ahsana suwarakum, dan menyempurnakan bentuk tampilan itu. Ya, bentuk tampilan itu. Maka Masya Allah jadilah seperti kita sekarang. Ada hidayat ya begini. Ya kan? Ada, ya walaupun nama-nama mirip bisa kan bisa kelihatan dari tampilannya bisa berbeda. Ya, Adi Hidayat ada Taufik Hidayat, ada Ade Hidayat yang cuma beda I dengan E. Tapi bisa berbeda, ya kan? Dan lain sebagainya. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat tadi terkait dengan ini. Bahkan di situ dengan tampilan yang sempurna ini dan dengan ilmu yang dalam, Allah perintahkan malaikat untuk hormat. Di Quran surah ke-7 kan, Al-A'raf, kalau kita gali dari sampai ayat 11 itu kita temukan, ya, thumma sawwarnakum, ya kan? Kemudian kami bentuk engkau dengan sempurna yang sangat luar biasa. Setelah kesempurnaan itu terjadi, diberikan tambahan pengetahuan di Al-Baqarah 31, kemudian diperintahkan malaikat untuk hormat, ya, kepada manusia pertama itu, Adam alaihissalam. Perintahkan untuk sujud. Semua sujud. Ya, kecuali nanti iblis. Siapa iblis? Nanti pas bagian kedua kita akan bahas gitu. Ya, tapi kita ingin katakan teman-teman sekalian, justru dengan bentuk ini kita dihormati. Dengan bentuk ini malaikat diperintahkan untuk menghormati kita. Ya, sujud itu gambaran hormat. Kalau dari makhluk ke makhluk gambaran hormat. Ya, kalau kita kepada Khalik itu gambaran penghambaan, ibadah. Allah perintahkan untuk hormat malaikat kepada kita. Ya, penghormatan itu dimunculkan, dihadirkan oleh Allah untuk memberikan apresiasi kepada tampilan kita yang sempurna. Karena itu, di antara provokasi yang dijalankan oleh setan itu, ya bagaimana kita itu tampil tidak percaya diri dan mengganti perubahan fisik kita, itu sudah ada di Al-Quran. Ya, sudah diberikan kesan. Itu ada di An-Nisa namanya, di suratnya, surah keempat. Surah An-Nisa. Surah 4. An-Nisa. Ya. Dari ayat 116 sampai 119. Terus. Ya. Jadi saya masukkan ke tertingginya dulu, dari dosa syirik terus sampai Anda kemukan nanti la'anahullah. Ya kan? La'attakhidhana min ibadika nasiban mafruḍa. Baik kan? Ada ayatnya? Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am, kan? Sampai Anda temukan wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Baik, terus urutkan nih. Ya. Nah, setan kemudian menyampaikan proposal kepada Allah setelah dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa proposal yang dia mengajukan? Ya Allah, aku akan buktikan. Sombong lagi nih. Memang bawaannya sombong tuh. Aba wastakbar, enggan dan sombong. Bawaannya sombong tuh. Setan katakan, padahal dia bisa taubat. Ketika melihat Adam diterima taubatnya, dia bisa taubat, kan pintar itu. Ya. Iblis itu kan cendekiawan yang kebelingar, makanya di bahasa Yunani disebut dengan diabolis. Ya. Ada cendekiawan kita, namanya Dr. Syamsuddin Arif, punya buku bagus tuh, Diabolisme Pemikiran. Ya. Itu diabolis itu dari bahasa Yunani itu ya. Jadi diabolis itu pintar tapi nyeleneh gitu. Ya, pintar tapi kepintarannya tidak ditunjukkan dengan jalan kebenaran, sehingga cenderung melahirkan keonaran, bukan kebenaran tapi keonaran gitu ya. Jadi muncullah itu semua disebut dengan diabolis, yaitu berakar dengan kata iblis juga. Ya, aba wastakbar, bawaan sombongnya, dia melihat Adam taubat diterima. Ya, tapi karena kebelingar, dia menyimpulkan, saya ingin tunjukkan kepada Allah saya tetap hebat gitu ya Allah. Nggak layak saya hormat kepada Adam, karena itu dia tunjukkan lagi kepada Allah, berikan saya kesempatan
untuk memberikan provokasi kepada bagian terdalam di manusia. Dari dua potensi itu, dia nggak bisa masuk ke takwa karena ada malaikat memberikan dorongan motivasi kebaikan di situ. Dia masuk kepada jiwa fujur. Di fujur itu dia provokasi dengan memberikan bisikan-bisikan halus. Ya kan saya terangkan, takwa dengan fujur ada di dalam nafas. Nafas ada dalam kolbu. Kolbu ada dalam sodrun. Sodrun ada dalam jamaknya dibentuknya sudur namanya. Bisikan halus disebut dengan was-was. Kita berlindung kepada Allah dari provokasi setan yang sangat halus. Kita katakan alladzi yuwaswisu fi sudur linnas. Di Quran surah 114 itu, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, ketika dilaknat dia mengatakan la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, fujur. Jangan ambil ini nih untuk diberikan provokasi. Ya kan? Nanti kita bahas ketika masuk ke bagian kedua supaya lebih dalam lagi, ya kan? Nah, apa yang terjadi setelah itu? Dia bilang, fala udillannahum, aku akan sesatkan mereka. Ya, dibuat kita ke jalan yang menyimpang. Wala umanniyannahum, aku akan berikan angan-angan imajinasi mereka sehingga menjauh dari pikiran-pikiran positif. Berapa banyak waktu kita habiskan untuk berkhayal, imajinasi. Ya. Hati-hati, hati-hati. Kadang-kadang pintu masuknya halus banget. Ya. Lihat, nerangin, ada ceramah Ustadz Fulan, bagus. Andaikan suamiku seperti Ustadz. Hati-hati. Awas nih. Ya. Harus ada jurus tapak suci itu, ditapak menjaga kesucian jiwa supaya tidak demikian. Sama, ikhwan juga begitu, ngelihat istri orang, ini kan repot tuh. Ya, ini sangat bahaya gitu hal demikian. Ya, kemudian juga perangkat-perangkat maksiat dalam kehidupan, ke toilet, ya kan? Lama imajinasinya dibandingkan dengan bersih-bersihnya. Papa cepat keluar sebentar mencari inspirasi. Inspirasi kok di toilet? Ya kan? Ini ada kesan-kesan yang memang tampak itu kalau dikatakan demikian di Al-Quran terjadi. Lalu apa yang dia katakan? Di antaranya apa? Falyughayyirunna khalqallah. Aku akan bisikan kepada mereka sehingga mereka mampu merubah tampilan ketetapan yang Allah telah tetapkan, diciptakan. Di antaranya apa? Tampilan fisik. Ya, kalau merubah sesuatu dalam konteks yang dibenarkan secara syariat, ada tuntutan syariat di sini. Ya, karena faktor-faktor medis tertentu misalnya yang mendukung pada keadaan tubuh kita dan sebagainya, gitu kan? Yang mendukung pada proses kehidupan yang baik, beribadah, ya, itu dibenarkan secara syariat dengan batasan-batasan tertentu. Tapi ada hukum-hukum nanti yang melekat, nggak boleh merubah tampilan-tampilan yang sudah melekat jadi bagian dari fitrah tanpa ada tinjauan-tinjauan medis yang dibenarkan secara syariat. Ya, aduh saya ini hidungnya kurang mancung nih, gitu kan? Saya pengen merubah, mancungin dikit berapa senti gitu kan, saingan sama Pinocchio. Jadi itu hati-hati, nggak boleh itu. Ya, betapa banyak justru berkah itu diraih dengan kepesekan dia, gitu kan, dan betapa banyak manfaat diraih dengan kemanculkan. Jadi macam-macam lah bisa dilihat. Ya, jadi Anda jangan menyimpulkan dengan tampilan nafsu ketika melihat fisik seseorang. Tidak, ada keberkahan yang melekat pada dirinya, yang dengan itu kemuliaan akan ditampilkan. Jadi terasanya saat menjalani kehidupan. Oh begini ternyata hikmah Allah menjadikan saya seperti ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Toh besok meninggal juga. Kalau udah meninggal kan gak ada bedanya. Wah, yang dilihat begini, begitu ya meninggal juga. Pada saatnya kembali terlahir. Masya Allah, diciptakan dengan sempurna keadaannya. Tinggal menikmati apa yang Allah janjikan. Indah. Sabar, 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 sabar. Ada saatnya tiba, saatnya kemudian kita berpisah. Dan hilang segala penat dan kelelahan itu. Tinggal menikmati. Ya, makanya orang beriman tuh gak takut mati gitu kan. Takut dengan kematian. Tiba waktunya, Alhamdulillah, selesai tugas. Sekarang kan sedang bertugas. Ya. Seperti Anda senang kan? Saat di kantor kan senang tuh saat pulang. Saat gajian tuh senang. Wah, Alhamdulillah selesai. Murid-murid setelah belajar, oh senang tuh pulang, senang. Dengan wisuda. Kita juga hidup begitu. Yang namanya fitrah kehidupan senang. Ada tiba waktunya selesai. Saya mengajar selesai, Alhamdulillah. Selesai. Anda belajar selesai. Kita kerja selesai. Tinggal saatnya kita diwisuda oleh Allah. Ya, ya lewat jalur kematian. Makanya orang yang tidak ingin mati orang aneh. Pengen ke surga tapi nggak ingin meninggal. Kan pintu ke surga itu kematian. Ya, saya ingin menatap Allah, ingin dekat dengan Allah. Jalurnya kematian, Joni. Jadi kalau takut mati itu ada yang salah dalam dirinya. Ya, takut nggak takut yang meninggal juga. Gitu kan? Makanya perkuat iman kita itu, perkuat. Sama-sama kita saling mendoakan. Ya, saling mendoakan karena nggak mudah itu.
Ya, ditutup dengan kalimat La ilaha illallah. Itu Masya Allah, kalimat penenang jiwa saat menjelang kematian. Kita ucapkan kalimat yang menghadirkan komitmen kekuatan iman. Kan? Nah, bukan kalimat persatuan. itu apa namanya, dahsyat perannya itu. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Nah, karena itu semua sifat-sifat ini menjadikan Allah itu satu-satunya creator, ya, satu-satunya khalik yang memang utuh, sempurna, ya, sempurna, utuh, nggak ada contoh, detailnya bagus, luar biasa, nggak ada satupun bisa disamai. Laisa kamitslihi syai'. Kalau kita himpunkan semua sifat-sifat itu, maka kita namakan dengan badi', namanya. Badi'. Gabungan keseluruhannya ini. Kalau kita tampilkan dengan hiasan-hiasan keindahannya, tampilan yang sempurna, nggak ada contoh sebelumnya, detailnya lengkap, indah, bagus, badi' namanya ini. Ya kan? Makanya di ilmu balaghah pun setelah kita belajar ma'ani, kemudian bayan, ada badi' untuk menunjukkan keindahan dalam tatanan kalimat, uslub, tata kelola kata dan sebagainya. Dalam kreasi, penciptaan segalanya, kalau diciptakan, sempurnaan detailnya, dibentuk sesuai dengan maslahat, setelah itu tampil dengan indah, ya, nggak ada contoh sebelumnya, nggak ada macam-macam, jangankan di kita, langit, bumi, itu nggak ada sampel sebelumnya. Makanya Allah mengatakan badi'us samawati wal ard. Ya, Allah yang pencipta langit dan bumi tanpa contoh, tanpa macam-macam, dengan segala keindahannya. Kalau badi' itu ada nilai keindahan di dalamnya, dengan semua keindahannya. Anda lihat langit kan luar biasa tuh indahnya. Ya, kalau nggak ngelihat indah, ada yang salah dengan pandangan kita itu. Ya, lihatlah malam-malam segala keindahannya. Atau kalau belum tahu keindahan, ke langit aja. Ya, kalau belum bisa pakai pesawat khusus, ya nanti pada waktunya ya kembali juga gitu ke langit. Ya, lihat ke lautan, ya, kedalaman lautan yang sangat indah. Orang-orang yang sudah diving ya ke lautan itu, Masya Allah, luar biasa tuh. Ada informasi di kedalaman yang sangat gelap, ternyata ada makhluk-makhluk Allah yang indahnya luar biasa gitu kan. Ikan-ikan yang bahkan ada yang menyala, ada yang ini, ada yang itu, nggak terlihat dari permukaannya. Siapa yang bisa menciptakan semua itu? Ya, kan nggak mungkin tiba-tiba ada ikan itu. Nah ini, teman-teman sekalian, kalau kita gabungkan, ditemukanlah segala keindahan itu. Itulah sebabnya, kemudian kita temukan yang tiga menyatu di satu ayat, dikumpulkan di satu tempat, kemudian dengan sifat badi'nya di Al-Baqarah 117. Lalu ditetapkan setelah itu, bukan cuma langit dan bumi saja. Wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Saking mudahnya, ya, kalau ada orang berkata, ini juga badi', ini bikin ini tanpa contoh, tanpa ini. Bedanya Allah, kun fayakun. Cuman dengan kun aja yakun. Anda mau kun sampai kiamat kurang 2 hari, kurang sehari, juga sampai kiamatnya terjadi, nggak akan jadi-jadi. Karena Anda bukan khalik. Ya, saya bukan khalik, kita bukan khalik. Karena itu, gunakan segala hal ini, ya, untuk menjadikan permohonan harapan kita tertumpuk kepada Allah, sekaligus juga melimpahkan pujian dan syukur kepadanya. Sampai kita berkata, Masya Allah, Alhamdulillah, wa khalaqta hadza batila, dan selanjutnya. Maka kalau sudah kita pahami ini semua, yang lahir itu nggak ada yang lain kecuali pujian, syukur, kan? Kebaikan-kebaikan. Nah, kini tinggal saatnya kita kemudian mengoreksi kepada diri kita, apakah makna-makna ini sudah dihadirkan dalam kehidupan kita. Itu kan? Coba kalau misalnya belum, ya kan menyebut namanya supaya kita dikuatkan. Ya, kalau merasa di tampilan fisik ini begini begitu, ya sebut Allahumma ya bari al khaliq al musawwir ya musawwir. Aku yakin sekali Kau ciptakan aku dengan bentuk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Khalaqa pakai khalaq ya al khaliq. Itu kan? Kalau ada yang bully tampilan fisik macam-macam, serahkan kepada Allah. Allahumma innaka antal musawwir. Allahumma innaka antal khaliqul bari'ul musawwir. Bisa dipakai zikir sekaligus tuh. Allahumma ya khaliqul bari'ul musawwir ya khaliqul bari'ul musawwir. Itu Allah tampakkan. Keistimewaan kita tuh ada di mana, bakat kita dimunculkan, potensi kita keluar. Masya Allah, ternyata lidah kita diciptakan oleh Allah itu mudah untuk bisa mengucapkan dalam bentuk berbagai bahasa. Ya, bahasa ini gampang, itu gampang, ini Masya Allah, macam-macam lah. Ya, saya tuh pernah dapat cerita dari kawan ketika di Tripoli itu, ada satu wilayah itu di Sudan itu, yang pigmen kulitnya itu ada masyarakatnya itu
ada 3 sampai 4 lah. Ya. Ada yang putih gitu. Di Afrika yang putih banyak gitu. Jangan digambarkan dengan persepsi rasialis, itu tidak bagus ya. Gambarkan banyak yang putih. Ya, Libya kan Tripoli itu Afrika juga, Mesir itu Afrika juga, Afrika Utara itu. Tunisia juga demikian, banyak yang putih. Ada yang putih di satu wilayah itu, di bagian Sudan itu yang putih, yang coklat, yang hitam, yang ungu. Ya, yang hitamnya udah emang hitam banget gitu. Yang putih ternyata hikmahnya apa? Bukan untuk menghadirkan pandangan nafsu rasialitas. Ya, sehingga mengaliensi keadaan satu manusia menjadi terasing dalam pandangan kita, tidak, dan muncul isu-isu rasial, ya, tidak. Hikmahnya apa? Hikmahnya kan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum itu. Ya, waqtilafi alsinatikum wa alwanikum, dan Allah memberikan tanda dengan menciptakan manusia makhluk ya dengan perbedaan lisan, tata bahasa, dan warna kulit. Ternyata pigmen kulit itu diciptakan oleh Allah untuk menyesuaikan dengan keadaan alam. Yang putih tingkat panasnya ya paling panas tuh paling 25 sampai ke 30. Yang coklat sampai 36, 38. Yang hitam 40, 45 itu. Saya mengalami di Tripoli itu ya sampai luar biasa panasnya itu. Ya, yang ungu itu paling minimal ya 50 derajat. Ya, 50 derajat. Tapi hikmah kehidupannya enak gitu. Yang panas banget tuh Masya Allah. Mau masak telur itu kan nggak perlu banyak-banyak. Tinggal ada katel, kasihkan. Jadi gitu kan. Nah, kemudian juga yang nggak usah takut lagi. Yang udah tahap ungu itu keluar ya 50 derajat santai aja. Mau betulin genteng, mau macam-macam. Apakah takut hitam? Tidak, sudah ungu. Ya udah kuat juga gitu. Kuat macam-macam, nggak ada macam-macam, itu indah aja gitu. Jadi semua sesuai dengan alamnya, sesuai dengan keadaannya gitu. Nikmat. Mahasiswa kita kalau di tempat yang begitu itu malam-malam pun mau tidur nyiram dulu pakai air kasurnya, plak baru bisa tidur. Ya, itulah indahnya gitu. Jadi selalu melihat tatapan itu sehingga dengan pujian semuanya. Nggak mungkin Allah menciptakan ma khalaqta hadza batila. Ya subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau Allah dari segala hal yang dinilai oleh manusia dengan nilai yang tidak benar, maka mau menjauhkan kami dari penilaian yang tidak tepat sehingga berpotensi menjerumuskan kami pada murka dan neraka-Mu. Inilah bagian kedua ya, nama-nama Allah yang indah melahirkan pahala terkait dengan proses penciptaan. Silahkan digunakan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, baik itu terkait dengan fisik, doa untuk anak yang mau terlahir, kemudian juga untuk pembentukan karakter, doanya keluarkan ya saat bercermin gitu. Kita bisa bacakan ini, ya Allahumma yal khaliq yal bari'ul musawwir kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Boleh tuh, ya mintakan tuh doa-doa demikian. Terus saat makaikan baju ke anak kita, dengan ya kan kita katakan Allahumma inni as'aluka khaira ma huwalah wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwalah. Dipakai nggak doa itu tuh? Saat pakaikan ke anak-anak kita tuh. Ya Allah, aku memohon segala kebaikan yang Kau lekatkan dalam penciptaannya, ya Allah. Kan? Mohon dengan dipakaikan tertutup auratnya. Aurat itu kan hal yang tidak ingin tampak, kejelekan yang tidak ingin tampak. Ya? Dan pakaian terbaik itu kan takwa. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu yang terbaik. Di Al-A'raf kan demikian Allah sampaikan. Ya, seperti Allah, ya Allah seperti Engkau anugerahkan rezeki untuk membeli pakaian menutupi aurat fisik ini, maka tutupi auratnya dengan jiwa takwa, dengan kebaikan-kebaikan. Allahumma yal khaliqul bari'ul musawwir. Ya, Allahumma inni as'aluka khaira ma wa inni as'aluka khairahu wa khairu ma huwa lah wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwa lah. Pakai itu saat dipakaikan itu. Ya, saya mencoba membiasakan itu pada anak-anak dipakaikan ini. Kemudian baca, kita tulisin di cermin supaya anak-anak juga baca, dia baca sendiri. Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman sekalian. Ya, saya kira itu yang barangkali bisa disampaikan. Selebihnya silahkan diamati. Kalau ada yang kurang-kurang tepat dari penyampaian, khususnya misalnya penyebutan ayat atau penempatan nomornya atau lainnya, silahkan diingatkan supaya saya juga bisa betulkan. Ya, kalau ada hal-hal yang benar itu Allah menitipkan sebagai petunjuk berdasarkan ajaran disampaikan Rasulullah SAW, silahkan diamalkan. Tidak ada kaitan dengan saya pribadi. Kalau salah jelas saya pribadi yang salah. Kalau salah jelas saya pribadi yang keliru. Mohon dimaafkan, ya, mohon dilapangkan dan cukup tinggalkan statement saya yang keliru, yang salah ataupun perilaku yang tidak tepat, tidak usah dicontoh. Ya, pasti ada kekurangan-kekurangan yang di situ saya mesti belajar dengan lebih baik sehingga
Bapak Ibu juga bisa berkesempatan untuk menimba ilmu dari ustadz-ustadz lain yang Allah tetapkan dalam kebaikan-kebaikan haji. Mohon berkenan, mohon maaf atas segala khilaf yang mungkin terjadi. Semoga Allah mengampuni kita semua dan memberikan jalan kehidupan yang terbaik untuk kita sampai berpulang dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ya Allah ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin waj'alna min ahli sunnati nabawiyyati syarifati sahihati ya arhamar rahimin wa min muhibbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Allah, Rabbana ya Allah, Rabbana ya Allah ya al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Badi' Allahumma ya Allah, Allahumma zayyin khuluqana, zayyin akhlaqana ya Allah bi akhlaqil Qur'an wa zayyin ya Allah hayatana bi hayatil Qur'an wa zayyin ya Allah sakarati mautina ya Allah bihadil Qur'anil Karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Jangan lupa nanti di wilayah tertentu khususnya di Jawa sampai ke Jawa Timur yang paling jelas ada gerhana ya di fase jelang sore ke maghrib nanti puncaknya. Jangan lupa tunaikan salat khusuf bagi yang berkesesuaian wilayahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.